semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke video tentang optimasi fungsi dalam ekonomi ya. Jadi optimasi fungsi itu punya tujuan utama untuk menentukan titik optimal dari satu fungsi, yakni untuk menentukan nilai maksimal atau nilai minimal ya. Atau yang paling terkait dengan optimasi fungsi adalah menentukan titik stasioner atau stationary point. Apa itu titik stasioner? Stationary point itu adalah titik di mana tangen pada grafik adalah horizontal atau slope-nya adalah sama dengan 0. Kalau kalian bisa lihat di gambar di bawahnya, titik B, C, kemudian G gitu ya, itu jelas merupakan titik di mana tangen pada grafiknya itu adalah horizontal. Jadi dia itu merupakan titik tertinggi ataupun titik terendah ya. Dan setelah di titik tersebut gitu ya, grafiknya itu pasti akan turun atau naik ya, sehingga di titik-titik tersebut ya itu merupakan titik yang paling tinggi ataupun paling rendah. Makanya slope-nya adalah 0 ya. Jadi pada stationary point slope yang ada itu sama dengan 0. Dan ini bisa kita tentukan dengan menggunakan pendekatan diferensial, yakni menggunakan kalkulus gitu ya, untuk menentukan titik stasioner untuk semua jenis fungsi yang ada. Jadi tidak hanya menggunakan fungsi linier ataupun kuadrat saja, tetapi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi lain untuk menentukan nilai dari titik stasioner itu. Oke ya, jadi ini merupakan titik tertinggi, kemudian ini terendah, ataupun yang ini ya, yang C ataupun yang G itu merupakan titik terendah. Sementara yang D, E ataupun F ini adalah yang D dan F itu adalah titik inflection ataupun titik titik ininya beloknya gitu ya. Sementara untuk A dan H itu merupakan titik tertinggi ataupun terendah, tetapi bukan merupakan titik stasioner, karena dia yang H misal ya, itu bisa jadi dia masih akan naik terus gitu ya sampai dengan titik tertentu, atau yang A itu juga seperti itu, dia akan masih mungkin akan turun terus sampai dengan titik tertentu. Makanya yang bisa kita ambil sebagai stationary point-nya adalah titik B, C ataupun G ya, tergantung dengan nanti bentuk fungsinya, karena fungsi nggak mungkin seperti ini ya. Fungsi itu mungkin bentuknya ya seperti ini, tapi kubik berarti bentuknya lebih teratur ya. Oke. Kita langsung saja bagaimana kita bisa mencari nilai stationary itu dengan menggunakan pendekatan kalkulus ataupun diferensial. Jadi step pertama yang harus dilakukan adalah untuk menurunkan satu fungsi itu ke turunan pertamanya. Jadi kita cari solusi dari persamaan f aksen x sama dengan 0. Jadi apapun nanti fungsinya, yang pertama dilakukan terlebih dahulu adalah mencari turunan pertamanya, dan kemudian dienolkan untuk mencari nilai x sama dengan a. Jadi kalau kalian punya fungsi kuadrat berarti turunan pertamanya adalah fungsi linier, sehingga kalian akan bisa temukan nilai x sama dengan a nya ya. Setelah itu baru kita cari nilai maksimal atau minimalnya dengan step kedua, yakni menurunkan ke turunan kedua. Setelah diturunkan ke turunan kedua, kemudian substitusikan nilai x sama dengan a itu ke masing-masing turunan keduanya. Kemudian setelah diturunkan ke turunan kedua, kemudian dibandingkan nilai hasil substitusi itu ya, apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan 0. Kalau positif atau lebih besar berarti nilainya fungsi tersebut punya nilai minimum
ya dengan X sama dengan A. Kemudian kalau dia itu nilainya negatif, maka fungsinya adalah maksimum pada X sama dengan A. Jadi nanti untuk mengetahui berapa besarnya maksimum atau minimumnya, maka X sama dengan A ini kemudian disubstitusikan ke fungsi aslinya. Jadi kalau tadi fungsinya kuadrat, berarti dimasukkan ke fungsi kuadrat dan nanti didapatkan nilai maksimum atau minimumnya. Kalau semisal nanti fungsi turunan keduanya adalah 0, maka tidak bisa dikategorikan apakah maksimum atau minimum dengan informasi yang ada tersebut. Oke ya. Jadi itu dua tahapan yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai stationary dari satu fungsi ya. Di sini ada dua contoh ya. Kalian diminta untuk tentukan dan klasifikasikan. Klasifikasikan di sini maksudnya adalah cari apakah nilai dari fungsi ini adalah minimum atau maksimum gitu ya. Dan kemudian gambarkan grafiknya. Yang A fungsinya adalah kuadrat, sementara yang B adalah fungsinya adalah kubik. Jadi kalau tadi saya sampaikan kalau fungsinya kuadrat ya, maka turunannya adalah linear. Sementara untuk fungsi kubik turunannya adalah kuadrat ya. Jadi turun satu tingkat ya. Jadi kalau nanti fungsinya adalah fungsi polinomial 4 pangkat 4, berarti nanti turunannya adalah kubik dan seterusnya ya. Oke, jadi yang pertama x kuadrat min 4x plus 5, maka kita bisa tentukan nih atau kita bisa cari jawabannya. Jadi ini saya tulis kembali, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Yang pertama terlebih dahulu adalah tentukan turunan pertama itu sama dengan 0. Jadi x kuadrat diturunkan menjadi 2x, kemudian min 4x turunkan menjadi min 4 ya, sudah. Kemudian 5 sama dengan 0 gitu ya, maka 2x min 4 sama dengan 0. Jadi turunan pertama sama dengan 0, sehingga x nya sama dengan 2 ya. Jadi x sama dengan A itu nggak lain adalah solusi dari turunan pertama yang dienolkan. Dienolkan berarti kita cari nilai x nya ya. Jadi kalau fungsi linear di turunan pertamanya sangat mudah gitu ya, kita dapatkan nilai x nya. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yakni turunan kedua dari fungsi x sama dengan 2x min 4 diturunkan kembali, berarti sama dengan 2. 2 ini lebih besar daripada 0, berarti fungsi x kuadrat min 4x plus 5 itu mempunyai nilai minimum pada x sama dengan 2. Loh, kok bisa gitu ya? Nah, kita buktikan nih, x sama dengan 2 itu kalau kita substitusikan ke persamaan aslinya ke sini ya, itu berapa nilainya? Jadi kalau disubstitusikan x kuadrat min 4x plus 5 itu sama dengan 4 min 8 tambah 5 sama dengan 1. Kalau digambarkan berarti nilai stasionernya itu dicapai ketika x sama dengan 2, y nya sama dengan 1. Jadi kalau kalian ingin bukti gitu ya, coba saja masukkan nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan 0 gitu ya. Kalau x sama dengan 0 saja berarti y nya sama dengan 5 ya. Kalau x nya sama dengan 3 berarti pasti akan lebih besar dibandingkan dengan x ketika nilainya sama dengan 2. Jadi kalau 3 berarti di sini 9, kurangi 4 kali 9 berarti 36, tambah 5 berarti pasti lebih besar daripada x sama dengan 2 ya. Jadi itu adalah cara kita gitu ya untuk menentukan nilai stationary point untuk fungsi kuadrat, karena contohnya adalah fungsi kuadrat ya. Jadi saya ulangi, untuk tahapannya adalah cari turunan pertamanya kemudian dienolkan untuk mendapatkan x sama dengan A, dan kemudian cari turunan keduanya
kemudian bandingkan dengan 0, apakah lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar berarti nilainya adalah minimum, kemudian X sama dengan A. Kalau lebih besar berarti nilainya adalah maksimum, X sama dengan A gitu ya. Untuk menentukan berapa nilai maksimum atau minimumnya, tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan A nya untuk masing-masing kalau nanti ada dua. Kemudian kalau kita gambarkan berarti kita tinggal cari nilai Y sama dengan C gitu ya, sebagai titik ininya, titik interceptnya. Kemudian karena titik stasionernya itu adalah X nya sama dengan 2, berarti di sini 2, kemudian di sini 1. Jadi 2 dan 1 gitu ya, maka dia gantung. Jadi kalau kita cari solusi dari X kuadrat min 4X plus 5 gitu ya, maka sebenarnya kita nggak akan menemukan solusi dari X nya. Kenapa? Karena determinannya itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, yang kedua untuk fungsi kubik gitu ya. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 min plus 3x kuadrat min 12x plus 5. Tahap pertama, cari turunannya kemudian nolkan. Jadi f aksen x sama dengan 0. 6x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0. Berarti ini merupakan turunan pertama dari fungsi yang ada di sini. Kemudian karena ini bisa dibagi habis dengan 6, maka kita habiskan gitu ya, menjadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Didapatkan nilai x nya sama dengan min 2 dan X sama dengan 1 ya. Oke, kita udah menemukan X sama dengan A nya. Yang kedua adalah turunkan ke turunan keduanya. Berarti yang ini, yang asli ini kita turunkan ke turunan kedua. Jadi 6x kuadrat plus 6x min 12 diturunkan lagi menjadi 12x plus 6. Maka selanjutnya adalah kita substitusikan terlebih dahulu masing-masing X yang ada di sini ke turunan keduanya. Jadi F double aksen min 2 sama dengan 12 min 2 plus 6. Nilainya adalah min 18 kurang dari 0, berarti artinya adalah fungsi kita itu maksimal pada X sama dengan min 2 ya. Berapa titik maksimalnya kita tinggal masukkan ke fungsi aslinya nanti setelah ini. Yang kedua adalah ketika turunan keduanya sama dengan 1, maka 12 kali 1 ditambah 6 hasilnya adalah 18, lebih besar daripada 0, berarti nilai fungsi kita itu minimum pada X sama dengan 1 ya. Berapa masing-masing ketika X nya sama dengan min 2 dan X sama dengan 1 kita dapatkan nih. Kita substitusikan min 2 ke persamaan aslinya gitu ya. F sama dengan min 2 sama dengan 2 kali min 2 di pangkat 3 ditambah dengan 3 kali min 2 pangkat 2 min 12 kali min 2 plus 4. Jadi min 16 tambah 12 plus 24 ditambah dengan 4 hasilnya 24. Jadi ketika X sama dengan min 2 nilainya sama dengan 24. Kemudian ketika nilainya itu 1 X nya, maka nilainya sama dengan 2 ditambah 3 dikurangi 12 ditambah dengan 4. Hasilnya sama dengan min 3. Jadi ketika X sama dengan 1, maka Y nya sama dengan min 3. Untuk menggambarkannya kita ambil titik konstannya sama dengan 4, berarti di sini 4. Kemudian titik tertingginya adalah ketika X sama dengan min 2, berarti ini min 2 di sini. Kemudian titik tertingginya adalah 24 ya. Kemudian untuk titik terendahnya adalah sama dengan min 3, berarti di sini min 3 ketika X sama dengan 1. Jadi di sini sama dengan 1 di sini. Jadi tiga titik ini itu kita gambarkan menjadi seperti ini. Ingat ya bahwa nilai tertinggi ataupun terendah itu adalah titik tengahnya gitu ya.
Jadi makanya di sini ini titik tengah berarti di bawahnya gitu ya, dan ini juga di bawahnya, sebelah kiri dan sebelah kanannya itu pasti di bawahnya. Yang pasti harus nanti nyambung dengan 3 titik ini ya. Ini karena gambarnya kurang bagus gitu ya, jadinya bentuknya seperti ini. Oke, itu adalah cara kita untuk mencari nilai dari titik stasioner dengan menggunakan pendekatan kalkulus ya. Sementara itu dulu, kita lanjutkan nanti dengan video aplikasi di ekonominya. Terima kasih.